Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ulama Banten paling keramat yang masih hidup hingga saat ini. Abu Iyah dan Bagus Ahmad Syair Ciamis Banten merupakan sosok ulama yang saat ini paling diakui keberadaannya sebagai paku bumi di Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus ulama satu angkat dengan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Kini usia sudah mencapai kiraan 140 tahun, tentunya sudah sangat sepuh. Ulama satu ini sangat jarang dikenal oleh orang umum di Nusantara, tak jarang di Banten sendiri dikenalkan. Memang beliau jarang keluar terlihat publik. Kesehariannya hanya berdiam di rumah dan menerima tamu yang datang ke rumah. Banyak tamu yang datang sekedar meminta doa dan barokah dari beliau. Beliau disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciamis, golok yang bukan sekedar golok biasa, tapi golok ini merupakan golok bersejarah yang menjadi warisan terusirnya orang-orang Badui saat mereka menyerang Banten. Abu Iyah Mutadi Cidadu, Pandeglang, Banten merupakan salah satu ulama diakui sebagai paku tanah Banten, seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran Mustazhar PBNU. Beliau adalah seorang putra dari Abu Iyah Dimyati Cidadu Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur tak hanya di Nusantara namun juga di dunia internasional. Pernah satu ketika Abu Iyah Dimyati pernah dipenjarakan oleh salah satu partai politik. Namun anehnya ketika Abu Iyah Dimyati di dalam penjara, semua penjaga lantas ada yang di situ selalu merasakan hal yang aneh seperti muntah-muntah, sakit perut dan buang air besar terus menerus. Atas kejadian tersebut kemudian dalam jangka waktu singkat Abu Iyah Dimyati dibebaskan dari penjara. Abu Iyah Mutadi merupakan sosok ulama karismatik yang mempunyai banyak karomah, banyak murid-muridnya, dan secara langsung melihat karomah beliau, salah satunya yang terkait dengan banjir seketika sekitar daerah Serang belakangan ini yang menghanyurkan banyak korban bangunan, toko besar dan barang-barang berharga lainnya. Sebelum terjadi banjir besar di Serang malam harinya, Abu Iyah Mutadi melakukan ritual dzikir yang cukup lama. Setelah usai dzikiran, beliau keluar lalu berkata pada orang-orang yang berada di situ, "Banten sudah tidak dapat tahan lagi oleh saya." Orang-orang yang berada di tempat tersebut bingung apa maksud Mbah Mutadi, apa yang akan terjadi dalam Banten. Biasanya kalau Mbah berkata begitu, tak lama lagi akan ada hal besar yang akan
terjadi di tanah Banten. Benar saja, esoknya harinya sekitar waktu subuh, Banten berduka khususnya yang berada di daerah Serang dan sekitarnya terjadi banjir besar yang luar biasa. Abu Iya musafir Pandaricang, Banten. Penampilan yang sangat bersahaja membuat orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya bersinar, beliau begitu magnet kehidupan. Ulama Paku Bumi Banten yang terakhir adalah Abu Iya Mustafir yang bertempat tinggal di Padarincang, Serang, Provinsi Banten. Beliau mempunyai pesantren yang tepat nama terletak di kaki Bukit Pandaricang. Abu Iya Mustafir dulunya seorang dosen IAIN di kota Cirebon. Setelah itu beliau hijrah kembali ke Dariancang. Beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Pada saat krisis moneter di mana keadaan sangatlah paceklik, sampai-sampai pada saat itu katanya untuk makan satu biji telur saja harus dibagi 7. Abu Iya Mustafir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Abu Iya merupakan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air saja, tidak lebih. Setelah melewati cara pengetesan ini, Abu Iya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan ubi-ubian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada taraf ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada saat yang bisa dibilang syariat tertinggi yang diberikan oleh Abu Iya, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam saja, dan berpuasa dari segala omongan atau tidak berbicara. Jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan murid-murid beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya masjid sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Wallahu alam. Kiranya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.